Pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, sejak lahir hingga meninggal dunia. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melalui lingkungan seperti keluarga, masyarakat, dan pengalaman hidup sehari-hari. Tujuannya adalah mengembangkan seluruh potensi manusia agar dapat menghadapi kehidupan dengan baik. Maknanya, pendidikan seumur hidup memandang bahwa proses belajar tidak dibatasi oleh waktu, usia, tempat, atau lembaga pendidikan. Semua orang dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sebagai bagian dari pembentukan kepribadian dan kemampuan hidup. Selanjutnya ada perspektif dalam pendidikan seumur hidup. Yang pertama ada perspektif filosofis, jadi manusia adalah makhluk individu, sosial, bermoral, dan berbudaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sepanjang hidup, karena manusia itu perlu dididik, dapat dididik, dan mampu mendidik dirinya sendiri. Yang selanjutnya, perspektif potensialitas atau idealitas. Pendidikan memungkinkan manusia mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal, sesuai kebutuhan hidupnya sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada perspektif ekonomi, jadi pendidikan seumur hidup membantu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, serta mengurangi kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Selanjutnya ada perspektif sosiologis. Pendidikan menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat, termasuk bagi mereka yang tidak sempat menempuh pendidikan formal. Lalu ada perspektif teknologis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat menuntut manusia untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan serta keterampilannya sepanjang hayat. Selanjutnya ada perspektif pedagogis, yang berarti pendidikan harus berlangsung terus-menerus dan relevan dengan perkembangan zaman agar mampu menjawab tantangan kehidupan dan dunia kerja. Pada dasarnya, pendidikan adalah seluruh pengalaman belajar yang terjadi dalam setiap lingkungan kehidupan manusia dan berlangsung sepanjang hayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pendidikan seumur hidup. Nah, jadi dasar pendidikan seumur hidup ini dibagi dua. Yang pertama ada dasar teoritis dan yang kedua ada dasar yuridis. Nah, untuk dasar teoritis, gagasan pendidikan seumur hidup atau lifelong education sebenarnya sudah muncul jauh sebelum dicetuskan PBB pada tahun 70-an. Dalam Islam, konsep ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Melalui hadis, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Nah, gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Johann Amos Comenius pada tahun 1592 hingga 1671 yang berpandangan bahwa pendidikan adalah persiapan untuk kehidupan yang lebih baik, dan oleh John Dewey pada tahun 1859 hingga 1952 yang meyakini inti dari pendidikan adalah keaktifan anak itu sendiri. Nah, lalu pada tahun 1972, UNESCO melalui laporan Learning to Be yang dipimpin Edgar Faure secara resmi merekomendasikan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah jawaban untuk mengantisipasi dunia pendidikan di masa depan. Nah, untuk dasar yuridis sendiri, di Indonesia pendidikan seumur hidup memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu GBHN 1978 yang menyatakan pendidikan dilangsungkan seumur hidup melalui keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian GBHN 1993 menegaskan pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi di berbagai jalur dan juga jenjang. Selanjutnya ada di UU No 20 tahun 2003 yang memperkuat hal ini melalui pasal 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Serta pasal 13 ayat 1 menegaskan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal saling melengkapi untuk satu sama lain. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan seumur hidup berlandaskan nilai agama, pemikiran para tokoh dunia, dan telah dijamin secara hukumnya untuk di Indonesia. Urgensi pendidikan seumur hidup. Mengapa pendidikan tidak boleh berhenti hanya di bangku sekolah saja? Berdasarkan sumber yang kita pelajari, setidaknya ada 3 faktor utama yang membuat pendidikan seumur hidup menjadi sebuah keharusan di masa kini, yaitu yang pertama adalah keterbatasan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah formal memiliki limitasi, seringkali terjadi apa yang disebut educational wastage, seperti adanya siswa yang putus sekolah atau mengulang kelas. Selain itu, kualitas lulusan terkadang belum siap menghadapi dunia kerja yang nyata, sehingga mereka perlu terus belajar bahkan setelah lulus. Yang kedua, perubahan masyarakat dan teknologi yang cepat. Kita sekarang hidup di era revolusi industri 4.0.
Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat melalui media modern dan internet. Peran guru pun berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu yang serba tahu, melainkan harus menjadi pembelajar sejati agar bisa membantu siswa beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, pendaya gunaan sumber daya yang belum optimal. Masih banyak sumber belajar di masyarakat yang belum tersentuh. Pendidikan seumur hidup mendorong kita untuk tidak hanya mengandalkan fasilitas sekolah, tetapi juga menggali potensi belajar dari lingkungan sekitar dan menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif mengembangkan dirinya sendiri. Tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi manusia seutuhnya. Kita ingin mencapai keseimbangan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, kualitas hidup yang menyeluruh, yaitu bukan hanya pintar secara akademik tapi juga matang secara pribadi, sosial, dan profesional. Yang kedua, pengembangan potensi diri, yaitu pendidikan ini bertujuan agar setiap individu bisa mengembangkan seluruh aspek pembawaannya mulai dari fisik, intelektual, sosial, hingga spiritual secara optimal sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjadi manusia seutuhnya. Seringkali kita terjebak hanya mengejar aspek jasmani atau duniawi saja. Pendidikan seumur hidup hadir untuk mengingatkan pentingnya aspek rohani dan spiritual agar kita menjadi manusia yang seimbang dan tidak kehilangan arah di tengah kemajuan zaman. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup memiliki karakteristik seperti 1. Keterpaduan vertikal atau dimensi waktu. Ciri keterpaduan vertikal atau dimensi waktu ini mengandung makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan waktu keseluruhan yang terpadu dari semua kegiatan pendidikan atau pengalaman belajar yang terdapat dalam semua tahapan kehidupan manusia. Dimensi ini mengandung bahwa pendidikan berlangsung dalam seluruh tahap perkembangan kehidupan seseorang sejak lahir sampai ia mati. Kegiatan belajar pada suatu tahap perkembangan seseorang juga menjadi dasar dan bahan persiapan belajar untuk tahap berikutnya, sehingga akhirnya tercapai kualitas hidup personal, sosial, dan profesional yang optimal. Lalu, konsep keterpaduan vertikal mengandung arti bahwa pendidikan tidaklah berakhir atau berhenti setelah pendidikan di sekolah selesai. Makna lain keterpaduan vertikal ini bahwa pendidikan seumur hidup tidaklah sama dengan pendidikan orang dewasa. Kedua, ada keterpaduan horizontal atau dimensi isi atau konten. Ini berarti pendidikan yang mencakup perkembangan semua aspek kehidupan dan kepribadian seseorang. Hal ini berarti bahwa seseorang harus mampu mengembangkan aspek-aspek fisik, intelektual, efektif, spiritual, sehingga pada akhirnya tercapai perkembangan kepribadian yang lengkap. Makna lain dari keterpaduan horizontal ini ialah bahwa pendidikan seumur hidup mencakup pendidikan umum dan pendidikan profesional yang saling melengkapi. 3. Ada keterpaduan ekologis atau dimensi tempat atau lingkungan sekitarnya. Konsep ini mengakui bahwa pendidikan berlangsung dalam lingkungan kehidupan manusia. Dengan kata lain, keseluruhan kehidupan manusia merupakan ekologi atau lingkungan tempat tinggal atau tempat berlangsungnya pendidikan itu sendiri. Makna lain dari ekologi ialah bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan pusat-pusat pelatihan atau pendidikan yang lain merupakan tempat belajar yang sangat penting. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan. Pendidikan tidak bersifat satu jalur, namun pendidikan bersifat pengalaman belajar yang monolitik, tetapi berbagai pengalaman belajar diselaraskan kepada kesempatan dan minat seseorang. Ini juga menghendaki agar pendidikan berfungsi adaptif dan inovatif. Ini sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan. Lalu pendidikan juga harus tertuju kepada perwujudan kemampuan diri, penyempurnaan diri, dan yang terakhir adalah pengembangan kepribadian seutuhnya. Ini sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan ke depannya. Tentang sasaran pendidikan seumur hidup bagi orang dewasa. Sasaran pendidikan seumur hidup bagi orang dewasa berfokus pada peningkatan kompetensi baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Pendidikan bagi orang dewasa bertujuan membantu individu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dunia kerja, serta perubahan sosial yang terus berlangsung.
Selain itu juga, pendidikan seumur hidup juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan partisipasi aktif dalam bermasyarakat. Orang dewasa pun diharapkan mampu mengembangkan potensi diri mereka, memperluas wawasan mereka, serta meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka dan keluarga mereka tersendiri. Dengan demikian, sasaran utama pendidikan seumur hidup bagi dewasa adalah menciptakan individu yang terus berkembang, adaptif, serta mampu berkontribusi secara positif dalam lingkungan profesional sepanjang hidupnya. Selanjutnya, ada sasaran pendidikan seumur hidup bagi anak. Merupakan proses belajar yang berlangsung sejak anak usia dini hingga dewasa. Sasaran utamanya adalah membentuk anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, mampu berpikir secara kritis, serta terbiasa belajar secara mandiri. Lalu, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pengembangan karakter mereka, keterampilan sosial juga, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman yang terus berlangsung. Melalui pendidikan seumur hidup, anak diarahkan untuk memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan memecahkan masalah. Anak juga dibekali dengan keterampilan abad 21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital agar siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, sasaran pendidikan seumur hidup bagi anak adalah menciptakan individu yang tidak berhenti belajar, mampu mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lalu, topik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan baca tulis fungsional, lalu selanjutnya ada pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewargaan, negara dan kedewasaan politik, serta yang terakhir ada pendidikan kultural dan pengisian waktu luang.